Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku hari ini. Di video kali ini aku mau bahas tentang psikologi investor saat IHSG lagi merah. Beberapa hari ini IHSG kan lagi merah. Dan banyak banget investor retail nih yang panic sell. Terus ada juga beberapa yang cut loss dan banyak banget investor retail yang panik. Nah, sebenarnya kenapa sih IHSG ini beberapa hari ini tuh merah terus? Teman-teman investor di sini tuh sadar nggak sih bahwa IHSG itu sejak November kemarin sampai Januari ini itu tuh udah naik sekitar 18% lebih. Cuman di sekitar waktu 2 bulan lah kira-kira. Padahal kalau kita lihat keadaan ekonomi di Indonesia dan di negara-negara lain juga, itu tuh sebenarnya ekonominya belum membaik. Dan juga sekarang ini kita masih di tengah pandemi COVID yang keadaannya belum menentu gitu loh. Tapi IHSG bisa naik sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat. Jadi menurut aku turunnya IHSG atau koreksinya IHSG ini sangat wajar. Nah terus sebagai investor kita harus kayak gimana nyikapin penurunan IHSG kayak gini? Sebelumnya aku pengen kenalin suatu quote yang mungkin kalian udah tahu juga dari Warren Buffett, yaitu be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Kita harus takut ketika orang-orang lain tuh sedang greedy. Waktu 2 bulan kemarin ketika IHSG itu bullish banget dan naiknya benar-benar ekstrim banget, bahkan beberapa saham itu naiknya benar-benar ekstrim banget, itu seharusnya kita tuh takut ketika orang lain sedang beryuforia, mungkin mereka average up saham-saham yang udah mereka beli sebelumnya, atau mungkin mereka baru mencari posisi pada saat market lagi bullish. Itu kita seharusnya sebagai investor tuh merasa takut. Kenapa di tengah keadaan ekonomi yang masih belum pasti seperti ini IHSG bisa naik secara cepat, dan bahkan beberapa saham naiknya juga nggak wajar. Nah di saat-saat seperti itu seharusnya ketika kita sudah mempunyai saham yang kita udah koleksi di harga bawah, mungkin pelan-pelan kita bisa melakukan take profit. Dan malah ketika keadaan seperti ini, IHSG sedang koreksinya cukup dalam, kita harus be greedy ketika orang lain ketakutan, orang lain pada panic sell. Kita harusnya mulai mencicil-cicil saham-saham di posisi harga bawah, mulai average down saham-saham yang kita punya. Ya pokoknya kita harus greedy ketika orang lain tuh sedang ketakutan. Ini sama banget sama yang Warren Buffett tuh terapkan di strategi investasi dia. Jadi jangan kebalik ya. Kayak kalau marketnya lagi bullish, lagi semua orang pada euforia, kita ikut euforianya. Kita malah beli saham-saham yang ngikutin orang lain doang tanpa kita analisa. Kita nggak tahu konsekuensinya. Terus pada saat market lagi turun, kita malah ketakutan, terus kita panic sell dan cut loss dan lain sebagainya. Itu kebalik banget sama strategi investasi yang seharusnya kita terapkan. Jadi mindset yang harus kita terapkan di sini adalah be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Yang kedua, aku mau kasih tahu ke kalian semua bahwa market itu harganya nggak akan selalu naik terus. Ada saatnya ketika harganya udah tinggi banget, kita sebut itu market sedang bubble, dan kemudian bubble-nya tuh bisa sewaktu-waktu tuh pecah, dan harganya turun. Mungkin ada beberapa investor yang di sini nonton dan baru masuk ketika November, ketika market tuh sedang bullish, dan baru merasakan euforianya. Tapi perlu kalian tahu juga bahwa market kita ini tuh nggak akan selalu naik terus. Ada saatnya ketika market akan koreksi, akan turun. Dan itu adalah sesuatu yang wajar di pasar saham. By the way, ini bukan nakut-nakutin ya guys. Di sini aku cuma pengen kasih tahu aja bahwa di pasar saham tuh nggak selalu yang kita rasain tuh selalu senang terus karena market naik, tapi market tuh juga bisa turun gitu. Jadi supaya kita sebagai investor juga bisa hati-hati dalam mengatur portfolio kita, dalam memilih strategi investasi yang cocok untuk kita. Nah terus kita sebagai investor harus gimana? Jadi kita sebagai investor ini perlu yang namanya money management. Kita nggak bisa taruh semua uang kita tuh di saham.
Jadi yang pertama harus kita lakuin itu adalah yang pertama kita punya dana darurat. Dana darurat itu apa? Dana darurat adalah tabungan yang kita taruh bisa dalam bentuk cash atau reksadana pasar uang yang pokoknya gampang untuk dicairin untuk kebutuhan darurat kita. Dana darurat biasanya berapa sih jumlahnya? Dana darurat itu jumlahnya adalah 6 kali pengeluaran kita setiap bulan. Ingat ya guys, pengeluaran kita setiap bulan, bukan penghasilan kita setiap bulan. Jadi misalnya kita tiap bulan butuh 2 juta, kita keluarin 2 juta untuk hidup. Kita perlu punya dana tabungan, yaitu dana darurat ini, itu sebanyak 12 juta. Boleh kalian taruh di cash atau reksadana pasar uang juga nggak apa-apa. Nah, setelah dana darurat kalian udah oke, kalian alangkah lebih baik kalau juga memiliki asuransi. In case kayak ada sesuatu yang tidak diinginkan, kalian udah punya coveran dari asuransi. Nah, setelah kalian udah punya dana darurat dan juga asuransi, barulah uang yang kalian punya lebih, kalian investasikan. Investasi juga nggak cuma di saham doang, kalian bisa investasi di produk keuangan yang lain seperti reksadana, P2P lending, obligasi, dan lain sebagainya. Alangkah lebih baik kalau kalian memiliki profil resiko yang rendah, kalian bisa diversifikasi investasi kalian. Mungkin 20% di saham, 20% di obligasi, 20% di reksadana, dan sisanya di P2P lending. Mungkin kayak gitu. Atau kalau kalian memang profil resikonya tinggi, maunya di saham semua, ya oke, kalian bisa taruh uang kalian di saham. Tapi pada saat di saham, kalian juga nggak langsung all in gitu ya di cuman satu emiten aja. Mungkin kalian juga bisa diversifikasi di beberapa sektor, contohnya perbankan, consumer goods, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tergantung dari profil resiko kalian. Tapi di sini aku cuma mau ngingetin bahwa kalian kalau sebelum berinvestasi, kalian harus memiliki dana darurat dan juga sebaiknya memiliki asuransi juga. Dan diusahakan dana yang kalian gunakan untuk berinvestasi itu adalah dana dingin. Jangan sampai kalian menggunakan dana panas untuk berinvestasi. Dan kalau bisa kalian juga nggak usah main margin juga ya di sekuritas, karena itu lumayan bahaya sih menurut aku kalau kalian mungkin masih baru. Mendingan kalau kalian masih baru berinvestasi di pasar modal, mungkin dimatiin aja marginnya dari sekuritas itu. Dan alangkah lebih baiknya lagi, kalian juga masih memiliki cadangan cash di luar dana darurat, asuransi, dan juga dana investasi kalian. Jadi kalian juga masih tetap pegang cash. Kalian tahu gak sih bahwa sekarang ini itu Warren Buffett tuh lebih banyak pegang cash. Jadi hanya sekitar 10% dari keseluruhan total aset dia yang saat ini dia investasikan di saham. Dan sisanya dia masih pegang cash. Oke, jadi segitu dulu video aku kali ini. Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa subscribe dan juga like kalau kalian suka video ini ya. Bye-bye!